ihsanun ya, niat yang baik itu bisa muncul ya, bisa muncul yang pertama karena muraqabatullah, dari pengawasan Allah. Kemudian yang kedua karena ihsanullah, karena maha baiknya Allah ya. Kemarin udah kita bahas nggih. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Thumma alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani mamanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qurbatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Islamiyah Allah, Madrasah Silaturahim dan Masjid Salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan. Tentunya kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dijaga Allah bagi satu pada kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau, yang nantinya kita menjadi bagian dari umat beliau dan insyaallah akan mendapatkan syafaat ummah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya senantiasa saya sampaikan ya, kami sampaikan sesungguhnya kita ada di masjid yang mustajabah, majelis mulia gitu ya, yang senantiasa dibersamai oleh makhluk mulia ya, para malaikat. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk kita memohon Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua, amin. Kemudian tak lupa kita juga mohon kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Islamiyah ya. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin gitu ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan disergakan yang Allah sedang uji dengan masalah-masalah kehidupan. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah, pada kesempatan malam ini kita masuk pada bab al-ihsan. Ini masih masuk di babnya ma'rifatullah gitu ya. Kita masih ingat di dalam hadis arba'in ya, hadis yang kedua gitu ya. Suatu ketika Rasulullah dihadiri oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini bertanya 4 hal gitu ya. Yang pertama, akhbirni anil iman. Kemudian jawab Rasulullah, iman ada antum billah wa malaikati wa kutubi rasulihi wa yaumil akhir wa qadri fasarihi gitu ya. Kemudian dibenarkan sodakta. Kemudian yang kedua, akhbirni anil Islam gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baitain istaqim ilaihi sabila. Oke. Kemudian sodakta dibenarkan lagi sama Jibril. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Jadi kita masuk pada ihsan. Akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah bersabda, al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Artinya ihsan itu adalah yakni mana kalian beribadah pada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun tidak mampu, yakinlah bahwa Allah akan melihat kalian. Gitu baik. Kemudian pertanyaan terakhir adalah akhbirni anil sa'ah. Begitu ditanya masalah hari kiamat ya, maka Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu gitu. Baik. Kita fokus pada al-ihsan ya. Jadi ihsan. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ditanya malaikat Jibril, dan itu adalah satu pelajaran buat para jamaah, para sahabat saya itu, buat kita semua ya. Bahwa sesungguhnya ihsan itu adalah bagaimana kita beribadah pada Allah
seolah-olah seakan-akan kita melihat Allah secara langsung. Kalaupun tidak mampu berarti yakinlah bahwa Allah melihat kita. Baik. Bapak Allah, ini satu perintah, satu penjelasan Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki sikap ihsan tadi? Atau bagaimana kita bisa melaksanakan ihsan inilah itu yang jadi pertanyaan kita. Baik, ternyata Bapak Ibu, bab ihsan ini dibahas di dalam materi ma'rifatullah, gitu ya. Bapak Ibu Allah, kita semua tahu ya. Kemarin kita bahas ya terkait dengan ma'iyatullah, jadi kebersamaan Allah. Ya. Jadi saat kita bicara kebersamaan Allah, maka ada dua hal yang menjadi pemikiran atau keyakinan. Yang pertama adalah muraqabatullah, kita bahas ya. Yang kedua adalah ihsanullah. Muraqabatullah dan ihsanullah. Ternyata Bapak Ibu yang nantinya ujungnya adalah yakni mendapatkan dukungan Allah dan puncaknya adalah sebuah kemenangan dalam kehidupan kita ini. Berangkat dari mana? Dari dua hal tadi, yakni muraqabatullah, yakni pengawasan Allah secara langsung, sekaligus ihsanullah, maha baiknya Allah. Baik. Ternyata Bapak Allah, dua sikap ini pula yang itu akan menjadikan kita akan bisa memiliki ihsan. Kita bisa memiliki pada saatnya nanti bisa melihat seolah-olah kita melihat Allah, gitu nggih. Seolah-olah kita melihat Allah. Karena ihsan itu adalah bagaimana antabudallah ka'annahu yarahu. Jadi engkau beribadah pada Allah seakan kau melihat Allah secara langsung. Jadi Bapak Ibu, ini kalau kita sudah bisa merasakan itu subhanallah ya. Yang namanya khusyuk pasti kita dapatkan. Yang namanya ketenangan pasti kita dapatkan, gitu ya. Apalagi yang namanya optimisme bahwa kita akan memenangkan kehidupan ini sampai pada sebuah kemuliaan dan kemenangan akan kita dapatkan. Kenapa? Karena ihsan. Bapak Allah, maka lagi-lagi dalam kitab Rasul Bayan ini sikap ihsan nanti itu diawali dengan ihsanuniyah, baiknya niat dalam kehidupan kita ini. Ya, tetapi untuk memiliki ihsanuniyah maka lagi-lagi kita harus awali dengan pertama adalah muraqabatullah. Kita merasa diawasi Allah SWT. Sebagaimana kemarin telah kita bahasnya di dalam surat Qaf ya, surat ke-50 ayat ke-16, 17, 18. Ini Allah berikan satu penegasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqal insana, dan sungguh-sungguh kami telah ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh, dan kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Ya, kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya aku Allah ini itu sangat dekat dengan mereka dan lebih dekat daripada urat leher manusia. Ya, kemarin di surat 16 ini seperti itu ya. Jadi sungguh Allah telah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa-apa yang terbisikkan di hati tiap manusia. Dan Allah mengatakan Allah itu sangat dekat, dan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini Allah secara langsung. Ya, artinya Bapak Ibu, dengan ayat ini mestinya kita memiliki satu keyakinan ya, bahwa kita berbisik, kita kerentak saja Allah sudah tahu, gitu ya. Oke, jadi kalau benar manakala kita pas sholat ya, kita sholat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ya, kemudian wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minasy wajjahtu, sungguh wajhi aku hadapkan lillati kepada zat fatara samawat, yang menguasai langit atau menguasai langit dan bumi, wal ardi dan bumi, hanifam dengan lurus, muslimau dan bertunduk patuh. Subhanallah ya. Ini iftitah yang kita baca ini benar-benar memberikan satu keyakinan ya. Kalau kita baca dengan sadar, itu kita seolah-olah melihat Allah di hadapan kita. Ya, baik. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ternyata di ayat 17-nya Allah memberikan satu menegaskan ya talaqal mutalaqiyani. Jadi ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan kalian. Yang satu anil yamin, yang satu sebelah kanan, gitu di sebelah kanan, wa anisimal, dan yang satu di sebelah kiri. Mereka duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Iya, ini kok malaikat pun apa Bapak Ibu? Raqib, atib atau atid Bapak? Yang benar atib nama atid? Atib ya, sanes atib ya kan kecil raqib atib gitu ya. Oke, untuk melihat itu semua kita lihat di ayat ke-18-nya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisi malaikat pengawas ya, yang siap mencatatnya, malaikat raqib dan atid. Bapak Allah,
ini lagi-lagi memberikan satu gambaran buat kita semua. Kalau kita kaitkan dengan bahwa kita adalah kelompok orang yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Karena nanti di dunia ada dua kelompok, ya. Kelompok orang yang tidak mengakui ada kehidupan setelah kematian sehingga urip sakarepe dhewe gitu ya. Atau orang ada yang kedua, kelompok yang kedua, insya Allah kita termasuk di dalamnya, yakni yang mereka senantiasa menyadari betul bahwa ada satu kehidupan setelah kematian kita. Tetapi faktanya Bapak Ibu, orang yang meyakini ini pun ada tiga model. Model yang paling banyak, mereka menzalimi dirinya mereka sendiri. Dia tahu ada satu kehidupan setelah kematian, dia tahu ada hari penghisapan, dia tahu nanti ada surga dan neraka, ada siksa kubur maupun nikmat kubur gitu. Tapi yang dilakukan dia menzalimi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia tidak melaksanakan sholat misalnya ya. Ya, kemudian dia melanggar aturan Allah dan sebagainya. Padahal dia sadar betul itu pasti ada konsekuensinya. Itulah orang-orang yang menzalimi dirinya mereka sendiri. Atau kelompok yang kedua, yakni mereka orang-orang yang pertengahan gitu ya. Jadi sholatnya mungkin dijaga gitu ya. Tapi maaf, nonton film pornonya masih terus jalan misalnya ya. Ini ada satu sisi melakukan satu kebaikan, sisi yang lain melanggar larang-larang Allah. Tetapi yang sedikit Bapak Ibu yang harus kita raih adalah kelompok yang paling tinggi. Siapa mereka? Yang senantiasa fastabiqul khairat. Jadi setiap ada kesempatan kita melakukan satu kebaikan, secara pribadi, secara kelompok, secara berjamaah, itu senantiasa ingin terlibat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Allah, zaman Rasulullah itu, kalau Rasulullah sudah mengkisahkan mau ada satu misi gitu ya. Ini para sahabat bukan sembunyi untuk biar tidak ditunjuk, pada menunjukkan wajahnya akan ditunjuk oleh Rasulullah ya. Dengan satu kata bahwa berharap bahwa nanti mendapatkan peran yang terbaik, tidak minta gitu ya, tapi berharap mendapatkan peran yang terbaik dari misi yang diharapkan oleh Rasulullah tadi. Maka sikapnya harus kita contoh Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya nanti kalaupun ada program-program yang baik ya, kita nggak boleh menolak, jangan aku lihat ya misalnya ya. Padahal yang diharapkan adalah bagaimana kita menunjukkan etos kerja kita sehingga mereka akan percaya sama kita, kemudian ditunjuklah kita sebagai orang yang memimpin satu misi kebaikan tersebut. Oke, baik. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu Allah, yang pertama ini bagaimana ihsanun ya, niat yang baik itu bisa muncul ya, bisa muncul yang pertama karena muraqabatullah, pengawasan Allah. Kemudian yang kedua karena ihsanullah, karena maha baiknya Allah ya, kemarin sudah kita bahas ya. Karena maha baiknya Allah ya. Sehingga hal ini bisa kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat ke-29 ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian semua ma fil ardi jami'an, semua apa yang ada di bumi ini keseluruhan, jami'an. Ya, kemarin salah satunya sempat saya singgung ya, jadi katakanlah oksigen ya, atau kebutuhan udara ini. Oksigen butuh 2.880 liter misalnya per hari ya. Nitrogen butuh 11.307 gram per liter per hari. Kalau itu diuangkan menjadi kurang lebih 185.000 juta gitu per hari. Kita butuhkan untuk kebutuhan udara kita. Itu belum yang lain ya. Ini Allah berikan secara gratis. Bahkan Allah berikan yang terbaik ya. Karena apa? Karena kalau misal kita berikan standar kesehatan kita kan sangat bagus ya, pernafasan dan sebagainya, itu semua adalah bagaimana cara Allah untuk memberikan satu hal ini ya, sehingga nanti kita bisa menikmati atau merasakan nikmatnya kehidupan ini karena nikmat Allah. Apakah cukup itu belum? Gitu ya. Kemudian tsummastawa ilas sama, kemudian Allah menuju ke langit untuk menyempurnakan ciptaannya. Dengan apa? Diturunkan hujan. Ini berkali-kali saya sampaikan, dengan hujan itu akhirnya tumbuhlah tanaman, hewan dan sebagainya ya. Kemudian matahari ya, itu yang ada di langit semua itu matahari ya. Ya itu semua lagi-lagi semua itu untuk bagaimana memenuhi kebutuhan manusia di bumi ini. Itulah maha baiknya Allah. Ditambah lagi subhanallah Bapak Ibu kita semua jenengan semua diberikan pasangan istri yang baik ya, atau suami yang baik ya. Ini merupakan kebaikan Allah.
Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi salah satu tanda nikmat yang Allah berikan itu bagaimana kita diciptakan pasangan kita dari golongan kita untuk litaskunu, untuk sakinah ilaiha bersama dengan pasangan kita. Subhanallah, ini maha baiknya Allah. Sehingga Bapak Ibu Allah, dengan dua kenyataan, dua keyakinan yang kita rasakan, satu sisi pengawasan Allah, sisi yang lain maha baiknya Allah, maka muncullah yang namanya ihsanun niyah, baiknya niat kita. Dengan kata lain Bapak Ibu, ya, jadi ya satu hal yang zalim, ya, sesuatu hal yang tidak masuk akal misalnya, ya, sudah diberikan satu hal yang seperti tadi, keyakinan kayak tadi, kemudian kita tidak melakukan niat-niat yang baik, yang ihsan. Oke, baik. Bapak Ibu, sehingga jelas lagi bagaimana di sini Allah SWT lagi-lagi memberikan kita pun, ya, untuk menilai seluruh amalan kita dengan niat tersebut. Bagaimana Rasulullah sabdakan, innamal a'malu binniyat. Ya, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap hal apapun itu dinilai seperti apa yang diniatkan. Menurut saya, ya, jadi kita semua atau jangan rawuh di majlis ilmu seperti ini, saya yakin punya niatannya sama kan Allah, gitu ya. Tetapi nanti kalau misalnya ihsanun niyah ini, gitu ya, kemudian kita tidak jalankan dengan sebenarnya, ya, menurut saya misal kita tidak serius misalnya, ya, atau ngambil tempat yang lain dan sebagainya, sehingga menjadikan kita bergeser niatnya, gitu ya. Wah, kayaknya enak ini nanti ngaji di Masjid UI itu, ya, selain sangat fokus gini, ternyata ada satu tempat, gitu ya, misalnya mohon maaf ya, ada satu tempat, gitu ya, sambil dengerin sambil ngobrol misalnya, gitu ya, dan sebagainya. Ini jangan Bapak Ibu, itu tidak termasuk ihsanun niyah. Ya, jadi innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sehingga dikatakan dengan wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrah, ya, atau beramal seperti ini karena dunia atau wanita yang dinikahi, maka sungguhnya dia akan mendapatkan itu saja. Nah, saya mohon maaf, mungkin saya sedikit singgung bapak yang habis subuh, gitu ya, sampai suruh di luar, gitu ya. Nah, saya cuma singgung begini. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ada satu amalan yang Rasulullah berikan, bahwa man shalla salatan fajri bil jamaah fil masjid, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, tsumma itminan, kemudian berdiam diri, ya, di masjid maksudnya, hatta suruh, gitu ya. Jadi subhanallah, ya. Jadi saya beberapa kali di masjid ini merasakan nikmat betul, gitu ya. Kemudian ada beberapa bapak yang banyak juga di luar sana, gitu ya, di masjid juga berdiam diri, gitu ya. Oke, itu bagusnya, ya. Hatta suruh sampai dengan waktu suruh, ya. Tumar kata ini kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, gitu ya. Maka yang dapatkan apa? Yakni umroh dan haji sempurna. Bapak Ibu Allah, ihsanun niyah lagi-lagi, karena merasa diawasi Allah dan merasa maha baik, merasakan nikmatnya, baiknya Allah ini, maka dia senantiasa terus memperbaiki itu semua. Oke, baik. Bapak Ibu Allah, ihsanun niyah tadi yang diasalkan diawali dengan pengawasan dan maha baiknya Allah itu akan memunculkan 3 sikap Bapak Ibu. Sikap yang pertama muncullah ikhlasun niyah. Kalau tadi ihsanun niyah, ya, maka yang pertama sikapnya adalah ikhlasun niyah. Kita semua tahu, ya, kita tidak diperintahkan beribadah ini atau beragama ini kecuali dengan ikhlas. Ikhlasun niyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina din. Wa ma umiru, sungguh tidak aku perintahkan kalian illa kecuali liya'budu, beribadah kepada aku mukhlishina din, ikhlas dalam beragama. Lengkap Bapak Ibu, ini perintah, kemudian ibadah, agama, semuanya harus ikhlas. Ikhlas sunnah, itu yang pertama. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, Rasulullah secara khusus, ya, itu dalam sebuah hadis yang diberikan judul maha baiknya Allah itu, ya, salah satunya, ya, betapa Allah memberikan satu imbalan pahala sempurna
Buat siapa? Buat mereka yang berniat saja melakukan kebaikan, itu Allah catat satu pahala yang sempurna. Nah, yang mana sempat saya singgung ya. Jadi kalau misal jadikan tiap malam gitu ya, sebelum sehari itu udah niatlah saya besok pengen melaksanakan 5 hal kebaikan semua. Ya misal, pokoknya saya nanti malam pengen tahajud misal. Saya besok pokoknya subuhnya sempat qobliyah subuh 2 gitu ya. Saya subuh berjamaah. Sampai suruh 4 sudah ya. Terus kelima nanti saya akan bantu sebelum berangkat kerja akan bantu nyapu apa pekerjaan rumah istri misalnya. Misal dari 5 kebaikan itu. Ini udah diniatkan di malam hari Bapak Ibu. Maka malam itu kita udah mendapatkan 5 poin pahala kebaikan. Dan ternyata Allah takdirkan tidurnya agak kemalaman atau kecapean gitu ya. Bangun-bangun sudah azan subuh Allahu Akbar misalnya ya. Siap-siap ternyata menuju ke musola, nggak sempat lagi sholat qobliyah subuh itu, cuman bisa sholat subuh, suruk dan seterusnya. Maka yang diamalkan ini Bapak Ibu itu akan mendapatkan fadilah seperti yang dijanjikan Allah dan Rasulullah, minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 kali lipat dan sebagainya. Ini satu amal kebaikan. Maka niat itu penting Bapak Ibu. Oke, saya berharap mulai hari ini besok ya, kita akan berniat kebaikan. Niat saja Bapak Ibu, pokoknya niat. Karena apa? Karena faktanya Bapak Ibu dalam dunia psikologi atau neuroscience ya, atau dalam dunia kedokteran itu, niat itu nanti akan memberikan satu energi kepada seluruh anggota tubuh kita. Dia akan merintahkan tangan kita, kaki kita, mata kita, semua itu akan terkoneksi dengan niat-niat tadi. Kalau niat kita baik, maka yang muncul adalah keinginan kebaikan tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang bersol setiap pagi itu seluruh anggota badan tubuh, tangan, mata, telinga, kaki itu berpesan pada hati Bapak Ibu. Maaf, pada lisan ya, pada lisan. Yang lisan ini menjadi perwakilan hati atau niat itu. Wahai lisan, hendaklah kalian istiqomah di jalan Allah ya. Nah, kami semua akan mengikutinya. Tapi kalau kalian tidak istiqomah, kami juga akan terlibat di dalamnya. Itu anggota tubuh yang lain Bapak. Itu tiap pagi Bapak. Kita nggak pernah bersong ya, tapi kita harusnya sadar akan hal itu. Ya baik. Bapak Allah, ihsanun niyah tadi pertama adalah munculnya ikhlasun niyah, niat yang baik. Kemudian ihsanun niyah yang kedua itu akan memunculkan itqanul amal, yakni kerja yang rapi Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara sholat misalnya, maka yang pertama kita punya niat ikhlas karena Allah, udah jelas. Kemudian yang kedua, kita kerjakan dengan penuh kerapian Bapak Ibu. Kita nggak buru-buru misalnya ya, datang lebih awal, pakai baju yang pantas di hadapan Allah ya, bersih dan sebagainya. Kemudian sholatnya benar-benar kita dengan ilmu ya, tumanannya dapat, rukunnya dapat dan sebagainya. Itu dan namanya itqanul amal. Ini juga berlaku untuk aktivitas yang lain Bapak Ibu. Saya besok ya, saya sering contoh besok mau ada Idul Kurban misalnya. Nggak tahu di masjid ini ketua panitia sih Abang Mukhlas. Pak Munir ya, Pak Munir. Oke. Jadi Bapak Ibu, salah satu bentuk ihsanun ya, jadi niat yang ihsan yang baik itu ternyata adalah kerja yang rapi, itqanul amal. Maka saat jenengan mendapat amanah sebagai ketua panitia atau panitia secara umum lah ya, maka yang dilakukan adalah bagaimana itu dijalankan dengan penuh kerapian, dan Allah itu cinta Bapak Ibu. Sebagaimana difirmankan dalam surat As-Saff ayat keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha sungguh Allah yuhibbu, itu mencintai siapa yang mereka yang berjihad di jalan Allah dengan shaf yang rapi Bapak Ibu. Seperti bangunan yang kokoh. Ada perencanaan, ada penugasan dan sebagainya. Saya yakin lebih paham lah. Jadi intinya setiap amal yang bernilai ihsan itu harus dikerjakan dengan rapi. Dan syarat yang ketiga Bapak Ibu, yang namanya ihsanun niyah atau ihsan tadi itu bukan sekedar niat baik kemudian diamalkan, dikerjakan dengan rapi, tapi tuntas Bapak Ibu. Tuntas, ya sebagaimana dikatakan ada judatul ada, finishing dengan baik, tuntas dengan kesempurnaan. Subhanallah, Islam indah banget ya. Jadi kalau kita ikhlas, ihsan seperti itu. Ya, berangkat dari dua hal tadi itu menjadikan kita ya udah, kalau nun sewu kita dapat amanah jadi mohon maaf karena di masjid ketua tamir misalnya, ya udah kita tuntaskan tugas-tugas itu.
dalam kepanitiaan apa ya kita tuntaskan ya dalam kepanitiaan itu gitu ya. Dalam hal apa di rumah tangga kita misalnya ya kita tuntaskan rumah tangga kita ini dan seterusnya. Ya insyaallah ya, jadi Bapak Ibu ada 3 syarat. Pertama adalah ikhlas sunnah, kemudian kerja yang rapi gitu ya, dan yang tidak kalah penting adalah judatul ada ya, yakni finishing dengan sempurna. Bapak Ibu Allah, kalau 3 syarat ini dipenuhi, barulah itu disebut dengan ihsanul amal. Ya, jadi kalau dengan tadi yang bahasa Rasulullah ditanya malaikat Jibril apa itu ihsan? Ihsan adalah antabudallah ka'annaku tarahu wa innal lakum tarahu wa innahu yarawna. Jadi ihsan itu adalah yakni kalian beribadah kepada Allah seolah-olah atau seakan-akan melihat Allah secara langsung. Kalaupun tidak, yakin Allah melihat kalian. Itu namanya ihsanul amal. Jadi Bapak Allah. Baik, coba kita perhatikan di dalam surat keberapa ini. Saya coba lihat ya. Surat ke-28 ayat ke-77 misalnya. Oke, surat Al-Qasas ya. Ayat ke-77 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ini kita bicara terkait ihsanul amal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan kepada kamu. Jadi menurut saya Bapak Ibu jangan saya mungkin pernah singgung ya, jadi jangan kagungan diberikan Allah nikmat rumah bagus, mobil mewah misalnya ya, tabungan banyak, itu diminta Allah untuk apa? Untuk menggunakan meraih kemenangan di akhirat. Yeah. Tetapi di saat yang sama Allah mengingatkan kita dengan satu kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Ya, jadi saat Allah memberikan satu nikmat itu kita nggak boleh abaikan. Rumah ya ditempati, dirawat dan sebagainya, mobil juga seperti itu ya. Dan seterusnya. Kita punya amanah jabatan, ya udah kita jalankan dengan sebaik mungkin. Ya. Sehingga dikatakan di sini bahasanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kenapa itu harus dilakukan? Kenapa? Karena dan hendaklah kalian berbuat baik ya. Wa ahsin, dan berbuat baik kalian. Berbuat baiklah kalian ya kepada orang lain. Kenapa? Kama ahsanallahu, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaika atas kalian. Jadi ihsanul amal itu kita lakukan lagi-lagi berdasarkan ihsanullah kepada diri kita. Oke, jadi fasin maka berbuat baik kalian kama seperti apa-apa ahsanallah yang Allah berbuat baik nilai ke atas kalian. Oke, di saat yang sama disebutkan wala tabghil fasada fil ardi. Wala tabghil fasada fil ardi ya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu larangan Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin gitu ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah beberapa kerusakan itu bukan sekedar mohon maaf Amerika Israel yang berbuat seperti curas, bukan. Hanya itu. Jangan di rumah kemudian tidak amanah dengan tugas sebagai seorang suami atau istri. Jangan dimanapun lah saat kita tidak bisa menjalankan dengan sesuai apa yang diinginkan Allah, itu bagian pada mursyid. Baik Bapak Allah, lagi-lagi yang diperintahkan Allah adalah ahsin, berbuat baiklah kama ahsanallahu, sebagaimana Allah berbuat baik di atas kalian. Maka Bapak Ibu, kalau itu kita lakukan, yang kita dapatkan nanti adalah 3 hal. Saya coba. Yeah. Yeah, jadi yang kita dapatkan adalah tiga hal. Yeah. Yang pertama adalah hubbun minallah, yakni kecintaan dari Allah.
Jadi Bapak Allah, kalaupun kita lihat di surat Al-Maidah 54 ya, saya sering kali sampaikan sini. Jadi betapa Allah nanti akan memilih deh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. May yartadda minkum an dinihi. Barang siapa di antara kita yang murtad dari agama Allah, gitu ya. Artinya ini berarti kita bicara lingkup orang beriman. Kita nggak bicara orang yang tidak beriman. Dan orang-orang beriman nanti ada yang mereka mayyartadda minkum an dinihi. Mereka murtad dari Allah. Murtad ini tidak hanya sekedar murtad salah i'tiqad ya. Hati berubah agama, bukan. Ya. Melainkan ada satu perilaku futur. Futur itu ya tadi nggak sholat, tadinya sholat 5 waktu full, jadi tinggal 4, tinggal 2, tinggal berarti tetap muslim misal ya. Atau yang lainnya, diberikan amanah Allah rezeki yang cukup, yang sudah kena batasan zakat, kemudian tidak bayar zakat, itu pas bagaimana murtad. Maka yang terjadi apa? Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum. Yang perhatikan, yang pertama yuhibbuhum, Allah akan mencintai dia. Wa yuhibbunah, dan dia akan mencintai Allah. Jangan perhatikan, Allah mencintai dulu. Kenapa ini dibeda Allah? Karena mereka adalah orang yang ihsan Allah, orang-orang muhsinin. Yes, Bapak ini kita perhatikan. Jadi yang pertama bagaimana kita mendapatkan cintanya, kecintaan Allah. Ya, sebagaimana kita perhatikan misal di surat berapa ini ya? Ya. Saya coba lihat sini dan saya maaf. Maaf ya. Di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat kedua, surat kedua, ayat ke 195 misalnya ya. 195. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, jadi Allah firmankan, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri di dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Ya, dan berbuat baiklah, wa asin, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi kecintaan Allah akan didapatkan. Ya, jadi Bapak Allah, orang yang terpilih itu adalah orang yang senantiasa melakukan ihsanul amal. Baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yakni orang-orang yang ihsanul amal tadi, orang muhsin tadi akan mendapatkan ajrun minallah, pahala di sisi Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ya, ayat ke-148 misalnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa atahumullahu thawabat dunya wa khutna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, maka Allah menganugerahkan mereka balasan di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Ini saya Bapak Ibu, ada dua sekaligus. Yang pertama, fa atahumullahu thawabat dunya, maka Allah menganugerahkan kepada mereka balasan di dunia. Artinya orang-orang yang ihsanullah, orang muhsin ini di dunia dia sudah mendapatkan satu kebahagiaan, mendapatkan satu kemuliaan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita coba bersani para khatib kita ya, itu kan senantiasa membaca ayat ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya ini menjadi satu cita-cita mulia kita cuma dua Bapak Ibu. Ya, hai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu yang pertama. Bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Artinya dalam kehidupan di dunia ini menjadi pribadi yang mulia karena penuh dengan ketakwaan. Karena senantiasa melakukan satu hal yang kebaikan-kebaikan. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali berserah diri dalam Islam, beriman. Subhanallah. Artinya di sini hanya dua yang diinginkan oleh orang-orang beriman itu, yakni hidup mulia, meninggal dengan husnul
khotimah. Semoga kita semua termasuk di dalam Allahumma amin. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang berbuat ihsan tadi atau ihsanul amal tadi, yang pertama Allah anugerahkan mereka balasan di dunia. Ya, sekaligus wa husna thawabul akhirah, dan kebaikan pahala yang baik di akhirat pula. Jadi Bapak Ibu, siapapun orangnya, entah dia diberikan Allah rezeki yang banyak atau orang kaya atau miskin, tapi kalau dia menjaga dengan ihsanullah, pasti dia orang yang mulia. Siapapun dia, dengan jabatan yang tinggi atau jabatan menengah atau bahkan rendah misalnya, kalaupun dia jalankan dengan penuh dengan ihsanullah, maka pasti dia menjadi pribadi yang mulia. Itu di dunia. Dan nanti akan membedakan atau memberikan satu kenikmatan lagi, yakni akan mendapatkan wa husna thawabil akhirah, yakni pahala yang di akhirat yang baik. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, ternyata muhsinin, orang muhsin ini dia mendapatkan ajrun minallah, pahala di sisi Allah. Bapak Ibu yang Allah, subhanallah, ternyata dia hanya cuma itu, tidak hanya sekedar mendapat cinta dan balasan dari Allah saja. Orang-orang ihsanul amal tadi, dia akan mendapatkan nasrum minallah, yang pertolongan Allah, Bapak Ibu. Ini subhanallah Bapak Ibu, ini seringkali berbagai ikhtiar dilakukan untuk bisa meraih satu kesuksesan, meraih satu keberhasilan gitu ya. Ternyata kalau kita perhatikan, kuncinya di sini Bapak Ibu. Kuncinya apa? Ini bagaimana kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, yang ihsanul amal. Karena kalaupun itu kita lakukan, yang kita dapatkan adalah nasrum minallah, yakni pertolongan Allah. Baik, coba kita perhatikan di dalam surat 16 misalnya, surat 16, surat An-Nahl ayat ke 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguh Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nasrun minallah. Bapak Allah, sehingga disebutkan pula di sini yang untuk bisa meraih ihsanullah ini dibutuhkan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi, dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Jadi Bapak Allah, ini jelas sekali kalau kita perhatikan sini Jadi betapa ihsanullah itu harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau jangan perhatikan bagaimana setelah ayat tadi yang pertama ternyata berikutnya ada wa'tasim bihablillah jami'ah, dan hendaklah kalian berpegang teguh pada tali agama Allah. Berpegang teguh ini berarti dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh ini nanti Allah akan berikan satu jalan atau menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kenapa? Wa innallaha lama al-muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah, maka tentunya kita semua pengen menjalankan perintah Rasulullah, menjadi pribadi yang muhsin. Baik Allah, kalau kita kembali perhatikan kualitas kita muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan muttaqin. Maka di sini kita pada level muhsin monggo. Sehingga insyaallah dengan itu kita akan mendapatkan cintanya Allah, kita akan mendapatkan balasan dari Allah, sekaligus kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan ini semua. Allahumma amin. Wonten yang didiskusikan Bapak Ibu? Dadah ya. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat ihsan itu adalah tingkatan paling tinggi dalam Islam. Kalau diibaratkan itu, saya membaca sebuah artikel itu bahwa Islam dan iman itu kalau diibaratkan tubuh itu cuma jasad, tapi ihsan itu roh dan jiwa.
sehingga apa itu kalau diibaratkan komputer juga itu cuma Islam, iman itu cuma keyboard, monitor Jadi tanpa software. Tanpa software, ya. Islam itu berarti biasa. Saya ingin menanyakan itu gini, sering kita itu diberikan motivasi dalam beribadah itu dengan pahala yang sifatnya itu tidak belum menuju sifat ihsan. Contohnya, kalau puasa nanti dapat pahala umroh, kalau memberi nanti kamu dapat imbalan, sedekah dapat imbalan. Karena ihsan sendiri itu pendekatan kepada Allah itu tulus sekali, tidak menginginkan apa-apa. Nah, dari dua paragraf ini mesti bagaimana kita ini beribadah? Apa kita fokus pada pokoknya nanti dapat imbalan, tidak pada pendekatan penyatuan kita pada Allah. Seolah tadi disampaikan Allah itu sangat dekat dengan kita, di kerongkongan kita, di hati kita dan gitu Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah, hampir semua amalan-amalan kita, terutama amalan-amalan sunnah ya, kalau wajib jarang. Amalan-amalan sunnah itu mesti diberikan satu fadilah oleh Allah. Tetapi kalau kita jangan cermati, semua amalan kita itu niatnya tidak ada muncul fadilah tadi. Munculnya apa? Karena Allah. Salat sunnah qobliyah subuh aja kita ambil contoh ya. Salat qobliyah subuh itu fadilahnya kan jelas ya, dapat lebih baik dari dan isinya. Tetapi niat dalam salat kita nggak memunculkan itu Bapak Ibu. Ya dimunculkan apa? Karena Allah. Ini ya, ini yang harus kita perhatikan. Artinya Bapak Ibu, sebagaimana kita perhatikan tadi, jadi bahwa pemangkatan hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Pemangkatan hijratu ila dunya yusubuha aw imratinya akiwa ila majorilah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita terjebak dengan fadilah tadi saja, ya akan mendapatnya itu saja. Tetapi kalau kita niatkan karena Allah tadi, udah sesuai dengan niat yang kita baca, itu otomatis dapat Bapak. Jelas di sini, jadi otomatis dapat. Jadi sehingga, tetapi saat kita berharap itu boleh, karena itu asal itu harapan itu janji dari Allah atau Rasulullah itu boleh. Tetapi lagi-lagi harus kita yakini setiap kita beramal tidak ada sedikit pun di situ muncul niatan hal-hal yang tadi, tapi murni karena Allah. Ya sehingga dibuatkan dengan hadis tadi ya, bahwasanya barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulullah maka akan mendapatkan itu semua, termasuk yang dari Allah maupun Rasulullah. Ya, jadi katalah Nusawi ya tadi saya contohkan ya, ini kan jelas ya, pamangkana jitu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulullah, fa hijratu ilahi, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulullah. Maka pada saat kita berniat salat qobliyah subuh karena Allah, di saat yang sama Rasulullah menjanjikan itu lebih dari maka otomatis dapat. Tetapi kalau misalnya dengan niatnya hanya udah tak salat subuh biar mendapatkan hal itu semua, ya, makanya seringkali hati-hati Bapak Ibu para ulama kita atau para kiai kita kadang tidak jelaskan seperti itu, sehingga yang jadi motivasi itu bukan lillah lagi tapi karena ingin mendapatkan keutamaan tadi. Nah ini harus kita naik level lah. Laras makasih ya Pak Hendro. Ini bagus menurut saya, bagus banget ya. Itu berlaku semuanya, ya, berlaku semuanya. Termasuk Nusawi nanti ya. Ya, mohon maaf saya mohon waktunya sebentar. Jadi kita barusan menyelesaikan sholat puasa Ramadan ya. Kemudian Rasulullah kemarin ya tambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Kita semua melakukan ya, insyaallah ya. Itu sama dengan puasa setahun. Cuma lagi-lagi niat kita puasa itu tetap karena Allah. Dan kalau kita melaksanakan di bulan Syawal kita dapatkan fadilah tadi. Bapak Ibu, sekarang kita ada di bulan Dzulqa'dah. Berarti di bulan apa ini? Bulan haram, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan nanti dengan Rajab. Bapak Allah, di bulan haram ini ada 2 hari yang benar-benar istimewa, Bapak Ibu. Buat semuanya. Yang pertama nanti di bulan Dzulhijjah tanggal 9 tepatnya, Arafah. Jadi Bapak Ibu nanti tanggal 9 Arafah, tanggal Dzulhijjah puasa Arafah namanya. Dan fadilahnya lagi-lagi kita bisa fadilah apa? Menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya.
Terus nih. Nah, dan itu Bapak Ibu kita ada di tahun berapa? Tahun 1447 Hijriah. Terus nih sekarang. Di bulan 11 sekarang ya, besok bulan 12. Sehingga kalaupun Rasulullah memberikan satu jaminan atau fadilah barang siapa yang puasa di tanggal 9 nanti puasa Arafah tadi, dia dihapus dosanya setahun yang lalu dan tahun 1446 Hijriah. Dan tahun sesudahnya tahun 1448 Hijriah. Loh, berarti tahun 1447 belum kan gitu ya. Subhanallah, itulah indahnya Rasulullah ya. Maha agung, agungnya Rasulullah, kalau maha agung Allah ya. Ternyata nanti di bulan Muharram Bapak Ibu, itu tanggal 1 bulan 1 di tahun 1448 Hijriah. Ada satu hari yang puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Yang fadilahnya apa Bapak Ibu? Menghapus dosa setahun sebelumnya. Artinya kita ada di tahun 1448 yang dihapus tahun 1447. Dengan dua puasa ini Bapak Ibu hanya terhapus apa 46, 47, 48. Subhanallah. Ya, dan lagi-lagi Bapak yang perlu saya ingatkan, ini tidak seperti Ramadan. Kalau Ramadan jangan berhalangan bisa diganti dari lain. Ini nggak bisa diganti. Kenapa yang saya sampaikan, saya berharap sekali kita semua menjaga betul sehingga pada hari itu kita bisa melaksanakan buah puasa tersebut. Semoga kita semua mampu melakukan itu semua. Maka tanpa itu baik, mohon maaf. Lagi-lagi semoga Allah memberikan kemampuan kita sehingga kita bisa melaksanakan dan kita menjadi pribadi yang muhsinin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestina wa Iran. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestina wa Iran. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestina wa Iran wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'aina yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa lahidna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.